Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah para sahabat MQ pagi semua yang saat ini tengah menyimak di MQ TV, yang menyimak juga di MKFM beserta seluruh jejaring radio yang menyiarkan di seluruh Nusantara ini, sahabat-sahabat yang menyimak lewat media sosial AGIM, semoga pada hari ini kita tidak lupa untuk syukur. Syukur atas kita dibangunkannya dari mati kita sementara, syukur atas diberi nikmat bahwa kita masih bisa bernapas, jantung kita masih bisa berdenyut, kemudian juga kita masih bisa berjalan dan lain sebagainya. Tiada hari tanpa syukur, tiada saat tanpa syukur. Sahabat-sahabat semua, sahabat MQ pagi semua, insya Allah pada pagi hari ini nih kita masih dalam kondisi saum. Alhamdulillah, mudah-mudahan saumnya kita ini bisa menjadi salah satu wasilah datangnya sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali bahas mengenai lambung ya. Dok, kenapa sih lambung ini banyak dibahas di beberapa kesempatan di MQ Pagi ya? Jadi sahabat-sahabat semua, tiap 3 bulan kita ada bahasan tentang lambung ini, berseri begitu ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum mengikuti bagaimana materi sebelumnya, insya Allah sedikit mungkin akan kita tampilkan beberapa resumenya ya, resumenya. Bagi yang ingin mendapatkan materi lebih lengkap, silakan ditelusuri di media sosialnya AA karena siaran ini terdokumentasi begitu ya. Ibu, Bapak, sahabat MQ pagi semua, kalau kita telusuri tentang lambung ini memang banyak sekali yang menjadi pusat perhatian begitu ya. Kalau kita lihat baca dalam salah satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, kemudian juga Ahmad ya. Kalau kita lihat hadis ini berstatus sahih gitu ya, yaitu tentang hadis bagaimana tentang perut. Di sana Nabi SAW mengatakan, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk, yaitu perut. Nah, hadis ini lanjutkan, coba perhatikan konteksnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Ketika Nabi SAW bersabda cukup untuk menegakkan punggungnya, artinya beliau mengisyaratkan kepada kita bahwa di sana ada terkandung kecukupan energi. Kalau untuk bisa bergerak saja, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, mungkin tidak banyak energi yang diperlukan. Tetapi kalau menegakkan punggung artinya orang itu bisa bekerja dan beraktivitas ya. Kalau menurut beberapa kajian paling tidak itu masukan sekitar di atas 1.300 kilokalori. Artinya di sini mengisyaratkan bahwa minimal makan atau cukupnya makan untuk menegakkan punggung ya. Jadi kita tahu bahwa punggung itu kan terdiri dari ruas-ruas tulang belakang ya, dari mulai ruas cervicalis, kemudian ruas thoracalis, abdominalis, kemudian sacrococcygeal, dan itu terdiri dari otot-otot di antaranya. Dan ketika bisa tegak, maka harus ada juga unsur dari tungkai atas, kemudian tungkai bawah, itu melibatkan otot-otot besar, hamstring di sana. Jadi ketika bisa tegak, artinya kecukupan energi itu lebih dari 3/4 itu terpenuhi. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat hadis seperti ini, sepertinya simpel, tetapi ternyata kalau sudah dikaji secara ilmiah, itu memiliki makna yang mendalam. Ya. Nah, jika tidak, jadi misalnya ingin makan tambahan, begitu ya, makan lebih dari porsi yang disyaratkan demikian 2/3 ya. Hadis ini melanjutkan lagi ya. Nah, di dalam lanjutannya, kalau misalnya mengharuskan melebihinya, jadi dalam konteks hadisnya, namun jika ia harus melebihinya,
hendaklah sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk napas. Masya Allah. Dulu kalau misalnya kita tidak melihat bagaimana anatomi dari lambung, dari gaster ya, bagaimana lambung itu berfungsi untuk napas, ya, bagaimana mungkin lambung itu bermanfaat untuk napas. Tetapi kalau kita lihat ya, yang napas itu kan paru-paru di dada. Tapi ternyata pernapasan juga ada yang disebut dengan pernapasan perut, di mana di sana dominan dari diafragma. Dan kalau lambung ini terisi penuh oleh makanan dan cairan, maka kemungkinan diafragma itu akan terdorong ke atas. Kemudian berakibat pada efektivitas laju napas itu akan lebih terbatas. Gitu ya. Baik, kita coba telusuri lagi teman-teman tentang lambung ini. Jadi kalau kita lihat dari data statistik, ya dari data dikumpulkan nih dari beberapa negara, katanya penyakit gastritis atau peradangan pada lambung ini merupakan di seluruh dunia ini kalau dirata-ratakan merupakan 10% kunjungan orang-orang sakit yang masuk ke IGD. Jadi kalau di IGD ada 100 orang, maka 10 orang diantaranya adalah keluhan gastritis. Itu rata-rata seluruh dunia yang ada datanya. Nah, bahkan WHO itu melansir, di Inggris itu jumlahnya 22% yang masuk ke IGD itu mereka yang mempunyai masalah lambung, masalah gastritis. Di Cina, di Cina itu lebih tinggi lagi angkanya, 31% orang yang masuk ke IGD itu ternyata masalah lambung. Di Jepang 14,5%, di sini angkanya lebih rendah ya. Kemudian di Kanada 35%, kemudian kalau kita lihat dari data di Prancis 29,5% kunjungan ke gawat darurat akibat masalah lambung. Nah, di Indonesia berapa? Kalau menurut WHO nih, kalau menurut WHO dilansir di sini menurut WHO untuk Indonesia ternyata kasusnya lebih besar lagi. Jadi 40% yang masuk IGD itu akibat masalah lambung. Nah, jadi oleh sebab itu, sahabat-sahabat MP semua, mudah-mudahan tidak bosan ya membahas masalah lambung. Kita akan lanjutkan bahasan dari 3 bulan sebelumnya. Baik, Ibu Bapak MK pagi semua, sebelum saya masuk pada lanjutan pokok bahasan, mungkin ini sedikit review bagaimana lambung itu dan apa lambung itu fungsinya, sehingga bagi Ibu Bapak mungkin yang belum pernah menyimak sebelumnya, mungkin ada sedikit gambaran gitu ya. Nah, inilah lambung kita, Ibu Bapak semua, ya. Lambung adalah salah satu organ pencernaan terbesar yang kontak dengan dunia luar ya, yang kontak dengan dunia luar, dan ini mempunyai peranan dari mood ya, peranan dari nafsu ya. Kan kalau makan mah ada nafsunya, ada nafsu makan, ada yang juga nggak nafsu makan, makin nafsu makan makin banyak kan makanan yang masuk ya. Dan makin nafsu makan, kemungkinan makanan-makanan itu bukan hanya makanan yang baik saja, tetapi makanan yang tidak sehat untuk dia pun ya, karena nafsunya itu kemungkinan masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam perut ya. Jadi yang banyak kontak dunia luar itu pertama kulit. Kulit kan kontak terus dengan dunia luar ya. Kalau kulit kan lebih pada suhu, pada iklim, pada cuaca dan sebagainya ya. Kalau kulit sehat maka proteksinya untuk penyakit-penyakit infeksi juga baik. Yang kedua terbesar adalah saluran nafas. Terbesar dan tersering begitu ya. Kedua terbesar dan tersering. Udara. Nah, udara masuk kan kita jarang pakai nafsu ya. Ya, dimanapun napas ya udah segitu-gitunya. Beda dengan makan. Kalau makan, makin lapar kita, makin kita variatif makanan, makin kita mempunyai kegemaran tertentu, maka makanan tersebut akan banyak dikonsumsi ya. Hobinya makan apa? Kan nggak ada hobinya napas di mana. Kalau makan ada hobinya tuh ya, makan jenis seafood atau misalnya jenis makanan tradisional dan sebagainya. Kalau misalnya napas itu tidak ada. Permasalahan pada napas adalah permasalahan terkait dengan lingkungan. Ada nggak permasalahan dengan napas dengan nafsu? Ada.
masalah rokok, ya. Jadi karena masalah napas itu terkait dengan masalah lingkungan, maka untuk penyehatan, bagaimana napas yang kita hirup itu mempunyai udara yang baik, tergantung daripada situasi dan kondisi lingkungan. Tapi beda halnya dengan makanan. Makanan makan dicari, ya. Wah, makan hari ini buka bersama di mana? Makan hari ini misalnya di restoran mana dicari. Artinya ada apa namanya? Entry-entry yang spesifik. Beda halnya dengan napas. Kalau napas mah jarang orang pilih-pilih ya. Hampir nggak pernah kali ya milih napas. Paling juga pengen healing, pengen misal piknik ke daerah pegunungan begitu ya. Udara segar ada seperti itu. Tapi itu kan jarang ya. Jadi ibu bapak semua, jadi abdomen atau perut ini merupakan bagian ketiga terbesar yang kontak dengan dunia luar. Sehingga yang bagian kontak dengan donor ini mempunyai risiko untuk masuknya berbagai macam agen penyakit, ya. Dan kalau makanan ini sangat erat kaitannya dengan emosi, sangat erat kaitannya dengan mood, begitu ya. Sehingga baik dan buruknya tubuh kita ini diantaranya ditentukan oleh makanan. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ada ungkapan demikian. Ada juga bahkan ungkapan your gut is your brain katanya. Jadi perutmu adalah bagaimana otakmu, otakmu adalah bagaimana perutmu ya. Kok nyambung sih dari otak ke perut? Iya, karena dari otak itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan nutrisi, kemudian kebutuhan berbagai macam mikronutrien ya untuk tumbuh kembangnya otak, untuk metabolisme otak. Bahkan otak pun memerlukan zat-zat yang dihasilkan oleh mikrobiota yang ada di punten miring lampunya. Nah, ada mikrobiota yang ada di dalam usus besar yang ternyata itu memproduksi mediator-mediator untuk transmisi sel saraf yang ada di otak. Jadi ketika misalnya bakteri-bakteri baik itu terbentuk di dalam usus besar, akan terbentuk juga berbagai macam zat sebagai mediator, sebagai perantara. Perantara kalau di otak itu kan tidak kabel seperti panjang menggulung kemudian terintegrasi dengan data hard disk kayak gitu enggak. Jadi kalau di otak itu terjadinya hubungan antara satu saraf dengan saraf lain itu kan nggak nyambung, ya, nggak nyambung secara langsung, nggak kabel, tetapi ada celah atau antara. Nah, celahnya itu dihubungkan oleh zat-zat kimia, begitu ya. Nah, inilah lambung, sahabat-sahabat semua, lambung yang ada di sini, ya. Jadi ketika kita berbicara lambung, maka kita juga berbicara bagaimana asupan yang diterima oleh lambung tersebut, baik atau buruknya. Nah, ini kalau lapisannya seperti ini, ada lapisan otot untuk menggiling. Lapisan otot itu ada 3 lapisan besar, ya. Ada yang linier, kemudian ada sekuler, kemudian ada yang linier lagi, begitu ya. Lapisan lambung. Maka kalau misalnya makanan masuk ke dalam lambung akan dicerna, ini memerlukan energi tinggi nih. Jadi kalau saum kita misalnya setelah berbuka mengkonsumsi makanan yang harus digiling dengan tenaga ekstra, maka ngantuk ya. Kenapa? Karena dia memerlukan energi yang lebih besar sehingga cadangan energi yang ketika sahur, ketika sore itu sudah hampir habis dipakai untuk mencerna. Akibatnya untuk aktivitas akan berkurang. Nah, ini kurang lebih lapisannya teman-teman yang 3 bulan yang telah dibahas bahwa di dalam lambung ini kan diproduksi asam lambung yang begitu kuatnya asam lambung, begitu asamnya, ya, kadar keasamannya tinggi dengan pH yang begitu rendah. Ada yang mengatakan pH di lambung itu berkisar 1,3 sampai 3,2 pH-nya itu sangat asam, ya. Nah, karena sangat asam, maka asam lambung itu bisa merusak dinding lambung sendiri, ya. Nih, ini sel-sel lambung punten yang warna coklat ini sel-sel lambungnya. Nih, yang coklat ini ya. Nah, di atasnya itu ada lapisan. Lapisan inilah yang disebut mucous layer, ya, bukan mukosa. Jadi ini lapisan lendir untuk melindungi diantaranya melindungi dari tingginya keasaman.
Dok, kalau asam lambungnya kan diproduksi oleh lambung, kenapa lambungnya nggak rusak? Karena ada jalur-jalur khusus, ada kelenjar-kelenjar khusus yang memang tahan. Tetapi tidak semua lapisan di dalam lambung itu tahan terhadap asam lambung yang diproduksinya sendiri. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat, waduh unik ciptaan Allah ini. Sehingga lambung ini dilapisi oleh lapisan mukos, oleh lapisan lendir. Begitu ya, lapisan lendir yang biru ini nih. Warnanya sebetulnya nggak biru, ini hanya untuk mengibaratkan saja. Seperti lendir ingus gitu ya, tetapi lebih kental begitu. Nah, lapisan ini, sahabat-sahabat semua, memproduksi sel-sel yang memang nggak tahan terhadap asam lambung. Jadi tidak semua di dalam lambung itu selnya itu tahan terhadap lambung. Ada bahkan sebagian besar itu tidak tahan terhadap asam yang diproduksi oleh lambungnya sendiri, sehingga memerlukan lapisan. Permasalahannya terjadi ketika lapisan ini rusak. Apakah rusaknya itu karena bakteri atau rusaknya itu karena adanya obat-obatan, ya, obat-obatan anti nyeri, obat rematik, obat asam urat yang sekiranya ini bisa merusak lapisan ini, bisa juga karena zat-zat makanan tertentu sehingga lapisan ini menjadi rusak, ya. Punten. Jadi ketika lapisan ini rusak, punten. Nah, seperti ini. Ketika lapisan ini rusak, maka akan terjadi perlukaan, ya, mula-mula lecet, ya, sehingga menimbulkan radang. Itulah yang disebut dengan gastritis. Penyebabnya apa? Di antaranya ini nih makhluknya Helicobacter pylori. Jadi ini makhluknya yang menyebabkan lapisan dari lendir itu rusak. Dok, kenapa sih kan hanya kadar asamnya tinggi? Kenapa bakteri ini tidak mati? Ya, karena bakteri ini menghasilkan zat-zat tertentu sehingga bakteri ini bisa bertahan dalam tingkat keasaman yang tinggi. Nah, ini terjadi kerusakan teman-teman. Ya, ini lapisan yang biru yang normal, ya, lapisan mukosnya, ya, lapisan lendirnya. Kalau misalnya investasi bakteri seperti ini, maka akan terjadi kerusakan di antaranya. Kerusakan ini juga bisa terjadi karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang di kelompok NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug, begitu ya, di mana keseimbangan lapisan mukos ini atau lendir ini akan terganggu sehingga lapisan ini menjadi rusak. Maka ketika mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep, ya, obat anti nyeri pada umumnya obat golongan keras, ya, tapi tanpa pemeriksaan, hampir ada kemungkinan terjadi seperti ini. Tahun 2008 saya pernah melakukan penelitian sebanyak waktu itu ada 47 mereka yang bocor lambungnya, yang bolong lambungnya karena mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. 47 orang saat itu dioperasi, begitu ya. Ketika perutnya misalnya tegang, kembung pas dioperasi, ternyata di dalamnya itu sudah banyak sisa-sisa makanan, begitu ya, yang yang keluar dari dalam lambung. Ketika dilihat lambungnya bocor, kebocoran dalam lambung. Nanti akan saya coba carikan bagaimana kebocoran pada lambung itu terjadi. Nah, setelah diurut, diteliti, begitu ya, diteliti, ternyata penyebabnya itu, bentar saya coba cariin gambarnya. Ternyata penyebabnya itu mereka mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Obat-obatan anti nyeri dari golongan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug namanya itu. Mereka mengkonsumsi itu rata-rata karena rematik, menurut versi mereka ya, rematik, kemudian asam urat, dan penyakit-penyakit terkait dengan muskuloskeletal atau otot dan tulang. Bahkan di beberapa kasus saya mendapatkan mereka itu mengkonsumsi obat setelan, katanya namanya itu ya. Jadi obat yang dikemas satu kali minum itu ada 4 jenis obat. Jadi diplastikin begitu satu begitu ya. Ada yang 6 jenis, ada yang 4 jenis, ada yang 3 jenis. Nah, ternyata setelah kita lakukan investigasi,
Obat-obat itu berisi fenilbutazon, kemudian dexamethasone, ada yang berisi vitamin B1, B6, B12. Nah, ini yang merusak itu misalnya fenilbutazon. Fenilbutazon itu adalah adalah golongan obat NSAID, obat anti nyeri. Tapi efeknya terhadap lambung itu sangat besar. Ketika dikonsumsi dalam jangka waktu lama, tanpa adanya pengawasan, maka lapisan yang biru tadi itu jadi rusak. Akibat lapisan yang biru itu menjadi rusak, maka lambung itu menjadi iritasi. Lama-kelamaan terjadi ulkus. Ulkus itu seperti berlubang, borok begitu ya. Dan setelah borok, maka akan terjadi perforasi. Nah, ini punten saya coba perlihatkan, ini barusan saya browsing ya. Kurang lebih bolongnya seperti ini, sahabat-sahabat semua. Nah, seperti ini punten ya. Nah, seperti ini bolong seperti ini, bocor seperti ini. Ketika bocor seperti ini, maka isi makanan yang ada di dalam itu keluar tuh. Keluar memenuhi isi perut. Dan ketika bocor seperti ini, maka berarti harus dilakukan tindakan operasi, ya. Di sininya dibuang jaringannya, kemudian kita lakukan penjahitan. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran seperti itu, maka harus dilakukan tindakan operatif. Nah, yang saya lakukan penelitian itu ada 47 kasus, yaitu kebocoran pada lambung, ya. Jadi kebocoran pada lambung ini rata-rata disebabkan oleh NSAID. Bahkan ada satu lagi nih, pas tahun 2008 ada satu jenis jamu-jamu, punten ya, punten. Jamu ini jamu nggak resmi, jamu oplosan, jamu yang tidak mempunyai edar dari Badan POM, ya, bukan jamu yang resmi, punten ya. Nah, ada jamu namanya itu sebutnya jamu asam urat begitu ya, produksinya entah di mana begitu ya. Nah, saya sampaikan tuh saat itu ternyata yang mengkonsumsi jamu itu banyak. Beberapa kasus yang bolong lambungnya itu mengkonsumsi jenis jamu yang sama. Akhirnya saya waktu itu bawa ke teman-teman yang ada di Badan POM tuh kan, di Hasan Sadikin, ke Badan POM kan tinggal nyebrang begitu di Jalan Pasteur. Dan dianalisis ternyata di sana juga mengandung dexamethasone, prednison dan fenilbutazon. Jadi obat-obat antiinflamasi non-steroid yang memang sudah tidak dipakai lagi. Kalau phenylbutazone itu hampir tidak pernah dipakai di kalangan medis ya. Memang untuk efek anti nyerinya itu cepat. Jadi dok, setelah minum obat ini katanya dengan mengkonsumsi obat ini nyeri itu 2 jam udah hilang dok katanya begitu ya. Nyeri tuur begitu, nyeri di lutut begitu, nyerinya udah hilang. Nah, karena nyerinya udah hilang jadi ketagihan aja terus. Efeknya adalah memakan obat tanpa kendali yang seharusnya itu tidak boleh beredar, ya. Tidak boleh beredar karena itu harus menggunakan resep dokter. Nah, jadi kalau kita lihat ini efeknya seperti ini teman-teman. Ya, makin lama makin terjadi kebocoran perlukaan. Kalau kita lihat dari pemeriksaan dengan menggunakan teropong, ya. Menggunakan teropong seperti ini. Jadi ada teropong masuk, namanya endoskopi ya. Endoskopi masuk, kemudian di lambung, kemudian dilihat melalui kamera. Nah, ini yang sudah terjadi ulkus, sudah terjadi borok begitu ya. Yang sebelah sini adanya perlukaan, ya, perlukaan adanya pendarahan. Yang bawah ini sudah terjadi pendarahan masif, ya, akibat lecet. Dok, kenapa terjadi lecet seperti ini? Karena lapisan dari pelindungnya itu, lapisan lendirnya itu rusak. Kemudian asam lambungnya ini mengiritasi, mengikis dinding lambungnya itu sendiri. Ya, nah kurang lebih seperti itu ya. Tayangan 3 bulan yang lalu, mudah-mudahan ini mengingatkan teman-teman semua tentang penyakit lambung. Dok, ada nggak penyakit lambung lain? Banyak diantaranya. Selain peradangan tadi, ada yang disebut dengan dispepsia. Ya. Nah, kalau kita lihat dari segi penyebabnya itu kalau di beberapa jurnal sangat banyak, ya. Tapi kalau dikelompokkan, mungkin penyebabnya ini ada 3 penyebab besar.
Tiga penyebab besar itu apa saja? Tiga penyebab besar itu adalah infeksi dari bakteri yang tadi tuh, yang kayak cumi-cumi itu ya, yang hijau-hijau itu ya. Nah, yang kemudian adalah obat-obatan. Dan yang ketiga karena stres ulcer. Jadi ada tiga nih penyebab yang sangat sering ya. Pertama infeksi dari bakteri Helicobacter pylori, kemudian obat-obatan. Yang ketiga adalah stres. Dok, stres berpengaruh? Iya, ya. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana stres itu ternyata sepadan dengan infeksi terbanyak, yaitu infeksi dari Helicobacter pylori. Baik, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat MK pagi semua, sudah tergambar ya bagaimana itu lambung. Lambung adalah organ ketiga terbesar yang kontak dengan dunia luar. Dan kontak dengan dunia luarnya itu mempunyai karakter yang sangat berbeda dibandingkan dengan paru-paru dan kulit. Ya, karakternya itu apa? Disertai dengan aspek emosi, disertai dengan aspek psikis, disertai dengan masalah mood, dengan nafsu, ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang penyakit darah lambung, maka tidak hanya masalah unsur-unsur dari konten makanan yang dikonsumsi, tetapi bagaimana aspek dari psikis, aspek dari nafsu itu juga bisa dikendalikan. Dok, bagaimana kalau misalnya kita mengendalikan makanan untuk lambung? Bagaimana juga kita mengendalikan obat-obatan? Bagaimana juga kita mengendalikan stres? Apakah betul stres itu berpengaruh besar terhadap penyakit lambung? Nah, ada satu penelitian, Ibu Bapak semua, ini pernah saya sampaikan juga, mudah-mudahan ini jadi pengingat bagi mereka yang telah dan bagi yang belum, mudah-mudahan ini juga jadi informasi. Ada sebuah penelitian, kalau nggak salah ini di Denmark penelitian. Penelitian selama 1 tahun melibatkan 3.000 mereka yang menderita penyakit lambung, ya. Dilihat faktor-faktor risikonya apa saja. Nah, dari penelitian ini didapatkan 76 mereka yang positif. 76 orang mereka yang positif berita peradangan pada lambung. Ya, 76 orang. Dilakukan penelitian dengan menggunakan 2 kriteria, 2 pemeriksaan. Yaitu pertama pemeriksaan endoskopik, dilihat ke dalam begitu ya, diintip dengan kamera. Yang kedua dengan pemeriksaan radiologis, ya. Nah, dari kedua pemeriksaan itu didapatkan ternyata ada unsur stres pada orang tersebut, ada stres kayak galau begitu ya, kemudian ada kecemasan. Ternyata disimpulkan dari penelitian ini faktor stres beratnya itu hampir sama dengan infeksi Helicobacter pylori. Sekali lagi saya simpulkan di sini ya. Dari penelitian ini yang meneliti dari 3.000 sekian sampel didapatkan ada 76 sampel yang mengatakan, yang membuktikan adanya korelasi antara stres dengan terjadinya peradangan pada lambung, ulkus, perlukaan pada lambung. Dikatakan di sini bahwa stres itu mempunyai resiko yang hampir mirip dengan infeksi dari bakteri. Jadi Ibu Bapak semua, tidak sederhana ternyata stres itu ya. Dari penelitian tadi hampir sama dampaknya dengan infeksi dari Helicobacter pylori, yaitu kuman penyebab terbanyak terjadinya perlukaan pada lambung. Baik, kita akan coba lanjutkan. Nah, Dok, kalau begitu bagaimana caranya kita melakukan intervensi, ya, intervensi. Intervensi Ibu Bapak semua atau terapi itu untuk penyakit lambung tidaklah hanya menggunakan obat-obatan saja.
Karena dengan obat-obatan, kalau faktor risiko lain atau penyebab lain itu tidak dikendalikan, maka kemungkinan bisa sembuh tapi rajin kambuh. Contoh misalnya ketika lambungnya ini nyeri, ada peradangan, diobati dengan apa? Dengan yang memperbaiki lapisan lambung, ya, obatnya memperbaiki lapisan lambung. Yang kedua, menurunkan asam lambung. Yang ketiga dengan membunuh bakteri-bakteri yang menjadikan penyebabnya. Itu kan secara garis besar pengobatannya. Tetapi jika emosi ini tidak dikendalikan, jika kecemasan masih melanda, jika stres menjadi kebiasaan, tadi kan udah ada buktinya bahwa stres itu mempunyai dampak terhadap lambung hampir sama efeknya dengan infeksi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori bisa diterapi dengan antibiotik. Kerusakan lambung bisa diterapi dengan menggunakan obat-obat yang memperbaiki lapisan lambung. Asam lambung bisa diturunkan produksinya dengan menggunakan misal H2 blocker, kemudian protopam inhibitor, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya faktor stres, faktor psikis, ini kan obatnya bukan paracetamol. Obatnya itu bukan omeprazol. Ya, tetapi obat-obat dari dimensi lain. Punten, bukan dimensi lain, bukan berarti alam lain ya, tapi dari sisi lain, begitu ya. Bagaimana pengendalian hati, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana menjaga marah, bagaimana dia manajemen masalah dan sebagainya. Jadi ibu bapak semua, beberapa kasus yang ditangani ketika dilakukan pemeriksaan memang sero untuk Helicobacter negatif. Jadi di dalamnya itu tidak ada kerusakan yang diakibatkan oleh bakteri tadi. Tidak ada mengkonsumsi obat-obatan untuk anti nyeri yang merusak. Tetapi terjadi kerusakan. Ya, ketika ditelusuri, maka ada dari faktor psikis. Ada dari faktor hati. Ada kegalauan, kecemasan yang memang tidak bisa dikendalikan hanya dengan obat. Begitu ya. Jadi ini penelitian yang saya coba tampilkan salah satunya, punten teman-teman ya. Punten, mudah-mudahan ini juga bisa. Ini penelitian ada yang di Indonesia, ada yang di luar nih. Banyak. Ini saya coba ini ya menyampaikan salah satu penelitiannya saja. Jadi antara stres dengan gastritis itu bisa saling mempengaruhi. Stres bisa menyebabkan gastritis, gastritis juga bisa menyebabkan stres ya. Saya coba tampilkan dua penelitian saja di sini. Ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali jurnal ya yang meliti masalah aspek psikis ini dengan stres, dengan gastritis begitu ya. Di sini sebuah penelitian, penelitian yang dirilis di tahun 2013 ini ya, penelitian cukup lama, dihasilkan katanya di sini mengatakan bahwa gastric inflammation, jadi peradangan pada lambung, ya, dia akan mendorong terjadinya kecemasan, kemudian dan depresi. Lihat di sini ya. Jadi dari penelitian ini disimpulkan. Kalau nggak salah penelitian ini di Thailand, kalau nggak salah. Di Thailand apa di Taiwan punten ya. Di sini dikatakan bahwa gastritis itu bisa juga menimbulkan kecemasan. Kenapa? Karena sering nyeri, karena sering adanya yang keluhan di ulu hati, makan tidak nyaman dan sebagainya. Dan demikian juga ini penelitian di Indonesia dikatakan bahwa stres juga bisa menimbulkan gastritis, ya. Tadi udah lihat kan bagaimana stres itu berpengaruh terhadap kerusakan lambung sama dengan terjadinya kerusakan akibat Helicobacter pylori, begitu ya teman-teman ya. Ya, sekarang bagaimana dok terapinya? Ibu bapak, kenapa ini menjadi serius untuk dilakukan ya? Karena pertama penyakit ini banyak, kemudian penyakit ini ternyata sering timbul, sehingga ada orang yang berkatakan, aduh dok, saya mah udah punya penyakit lambung kronis, saya mah penyakit lambungnya sudah menaun,
Saya mah lambungnya sudah parah, saya mah asam lambungnya sudah tinggi, saya mah asam lambungnya sering kambuh. Banyak kan? Ya, banyak yang statement-statement itu muncul. Bahkan beberapa kasus kalau berobat, dok, saya mah punya lambung katanya. Ya iya bu, saya juga punya lambung. Maksudnya begini dok, saya ini punya penyakit lambung, udah kronis begitu. Ibu bapak semua, ketika diri menganggap dirinya itu mempunyai penyakit lambung yang kronis, maka pasti ada faktor psikis di sana. Ketika dirinya menganggap bahwa lambungnya itu sudah rusak dan kerusakannya itu sudah parah, maka ada faktor psikis yang ada di sana, bukan hanya faktor fisik. Ketika dia beranggapan asam lambungnya sering naik, maka di sana juga ada faktor kejiwaan yang harus diselesaikan. Kenapa? Ibu bapak semua, berarti di sini pengobatan yang dilakukan itu tidak komprehensif. Tidak menyentuh aspek kejiwaan, tidak menyentuh aspek hati, tidak juga menyentuh pengobatan-pengobatan yang menyeluruh. Akibatnya, lambung dikatakan sembuh sementara, tetapi gampang kambuh. Kenapa dok? Pengobatan lambung itu kok rasanya sulit? Sebetulnya bukan masalah sulit atau tidaknya, tetapi seberapa jauh faktor-faktor resiko yang menyebabkan penyakit lambung itu dilakukan intervensi. Bagaimana mengelola hati, bagaimana mengelola aspek psikis tentang dirinya itu sudah memvonis diri punya penyakit lambung kronis. Bagaimana mengelola keteraturan dari makanan, bagaimana mengelola penggunaan obat-obatan untuk penyakit lain yang sekiranya berdampak pada lambung. Jadi tidak sederhana. Tapi bisa diatasi, bisa diatasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai permasalahan lambung yang sudah kronis, berarti ada aspek psikis yang ada di sana yang harus diselesaikan, ya. Resumenya panjang banget ya, itu resume pada 3 bulan kemarin. Nah, sekarang sesuai dengan judul pada hari ini, bagaimana sih sebetulnya pengobatan atau terapi lambung ini ala Nabi? Bagaimana Rasulullah SAW mengelola makanan sehingga Rasulullah SAW sehat sepanjang hidupnya? Ya, punten, ini salah satu teman-teman ya, salah satu, bukan satu-satunya. Punten. Rasulullah SAW mempunyai track record angka kesehatan yang sangat tinggi. Dan qadarullah, kita patut bersyukur kepada Allah, setiap detil yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tercatat dengan lengkap dan akurat, serta terverifikasi kebenarannya lewat hadis. Tidak banyak, bahkan mungkin saya katakan tidak ada tokoh di dunia yang mempunyai catatan begitu lengkap. Sampai pada cara makannya, apa yang dimakannya, sampai pada detil-detil bagaimana beliau itu ke kamar mandi, beliau itu tidur. Tidak ada makhluk satupun di alam dunia ini yang memiliki catatan yang lengkap, kemudian terverifikasi. Tidak ada, kecuali Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika kita lihat bahwa Rasulullah itu sehat, ya, maka itu bisa di-tracking sama kita. Yang terkait dengan makan apa sih? Yang terkait dengan kebiasaan beliau tentang kebersihan apa sih? Bisa kita track. Nah, pada hari ini kita coba lihat bagaimana beliau mengelola makanan. Kenapa dok mengelola makanan ini penting? Coba kita lihat teman-teman dari penelitian ini ya. Akan saya coba sajikan. Kenapa mengelola makanan itu penting pada penyakit lambung? Sebetulnya bukan hanya penyakit lambung, teman-teman, mengelola makanan itu penting. Hampir semua penyakit. Nah, kita coba lihat. Punten, akan saya slide show dulu ya. Sebentar, ini agak kehalang sedikit. Nah, punten teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari data ini ya, dari penelitian ini dengan menggunakan metode mengukur gejala-gejala dan keluhan-keluhan yang terasa pada penyakit lambung gitu ya. Ada mual, ada perih, kemudian ada nyeri, kemudian juga adanya rasa terbakar di ulu hati ya. Yaitu dengan Alkates
Di sana disimpulkan, ternyata dengan melakukan perubahan pola makan, dengan melakukan pengaturan makanan, 71%, ini gede banget, besar sekali, 71% gejala-gejala tentang penyakit lambung ini ternyata bisa direduksi. 71%. Ini tidak berkaitan dengan, belum berkaitan dengan obat, dengan pengaturan makanan. Nah, bagaimana cara mengaturnya nanti dijelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi dari penelitian ini saya ingin meyakinkan para sahabat MPK Pagi semua, dengan mengatur makanan saja ternyata 70% gejala-gejala lambung itu bisa kita turunkan angka kejadiannya. Sehingga kita coba yuk bagaimana kita telusuri cara Rasulullah SAW makan. Ya, ada makannya Nabi itu seperti apa sih? Ya. Kemudian kalau di segmen kedua mungkin nanti keburu, mudah-mudahan nanti keburu, apa obat-obatan yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengobati berbagai macam penyakit, termasuk ada penyakit perut. Nah, nanti ya, pernah kan dengar riwayatnya yang salah seorang sahabat itu bulak-balik ya menghadap Rasulullah SAW. Beliau ini mengeluh tentang masalah perut gitu ya, dan ketika disampaikan kata Nabi pengobatannya apa, dengan madu begitu ya. Nanti kita lihat unsur-unsur dari madu, mudah-mudahan saat ini ada waktunya luang ya. Tapi pada hari ini insya Allah kita akan fokus dulu pada pengaturan makanan, bagaimana Rasulullah memiliki SOP untuk makan, ada makannya seperti apa. Baik, kita akan coba telusuri satu persatu sahabat-sahabat semua. Inilah di antara aturan-aturan makan yang termaktub dalam berbagai macam hadis, ya. Yang pertama adalah halal dan thayyib. Halal dan thayyib ini memiliki pengertian dan pemaknaan yang berbeda, beda domain juga. Masalah halal terkait dengan masalah zatnya, dari makanannya, dari minumannya, dari pengolahannya, dari alat-alat yang digunakannya, adakah keterkaitan dengan atau singgungan dengan makanan-makanan yang secara zatnya itu haram. Ada kaitannya dengan babi, ada kaitannya dengan homer, atau ada kaitannya misalnya dengan daging anjing dan sebagainya dari zatnya. Nah, ada halal juga cara memperolehnya. Masalah ini bukan domain saya untuk membahas. Insya Allah ini masalah domain dari para ulama, ya. Nah, berikutnya adalah thayyib, makanan yang baik. Nah, ketika kita berbicara baik, ternyata ini sangat beragam. Thayyib bagi umur tertentu, belum tentu thayyib bagi umur lainnya. Bubur bayi baik untuk bayi, tapi belum tentu baik untuk kakeknya bayi. Iya dong, kan sama-sama nggak punya gigi. Iya sama sih nggak punya gigi. Sama-sama lembut. Iya sama-sama lembut. Tapi kemungkinan kecukupan kalorinya berbeda. Kemungkinan komposisi yang dibutuhkan itu sama. Berbeda. Bentuknya sih mungkin sama, lembut ya untuk dimakan. Tetapi komposisinya tidaklah sama. Makanan yang diperlukan oleh bayi, yang diperlukan banyak sekali makanan yang tinggi protein, terkait dengan bagaimana protein tersebut diperlukan untuk proses tumbuh kembang. Makanan pada kakeknya bayi mungkin yang banyak diperlukan adalah makanan yang mengandung karbohidrat, ya, tidak memerlukan protein yang tinggi karena bukan masa pertumbuhan, ya, kecuali pertumbuhan uban, gitu ya. Nah, adab yang kedua, jadi masalah thayyib itu beragam teman-teman ya. Thayyib bagi mereka, emping itu thayyib. Kalau bagi mereka yang nggak punya kadar asam urat tinggi, makan durian itu thayyib. Bagi mereka yang sehat, tidak asam uratnya yang tinggi. Tapi bagi mereka yang asam urat tinggi, durian itu nggak thayyib. Gitu ya. Nah, untuk thayyib ini perlu kajian dari ahlinya. Di antaranya adalah dokter. Yang kedua adalah doa. Makanan tersebut, ibu bapak semua, itu mempunyai
kalau kita istilahkan bukan hanya benda mati. Makanan tersebut kita perlakukan bagaimana ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut, kita menganggap, mindset kita menganggap bahwa itu adalah sebuah rezeki bagi kita. Dan di dalam makanan tersebut kita mendoakan ada keberkahan di sana. Ketika kita berbicara berkah, maka maknanya luas sekali, termasuk makna dalam bidang kesehatan, termasuk dalam masalah psikis dan sebagainya. Dan dengan doa ini juga sebetulnya kita merilis apa? Merilis emosi. Ketika kita beranggap, aduh hari ini cuma makan begini ya, dengan doa sebetulnya kita merilis energi-energi negatif itu. Selanjutnya mencuci tangan, kemudian tidak mencela makanan, tidak terburu-buru, kemudian makanan teratur, makanan tidak berlebihan. Nah, sekarang kita coba ya, tulis surat satu persatu. Jadi, kalau misal kita berbicara toyib, tadi setelah dibahas sedikit ya, bagaimana makanan tersebut tergantung dari kondisi fisik. Bagi mereka yang diabetes, maka makanan yang mempunyai glycemic index yang tinggi, misalnya gula-gula simpel ya, makanan yang manis-manis yang mengandung glukosa tinggi, itu tidak baik ya. Kemudian juga masalah misalnya hipertensi, mereka mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium, bukan hanya garam ya. Natrium itu bisa dari garam, bisa juga dari pengawet, natrium benzoat ya. Ini juga tidak baik. Ada yang baik menurut jenis kelamin. Contoh makanan yang baik untuk perempuan yang tinggi kadar Fe, zat besi ya. Karena banyak perempuan itu yang anemi ya, karena tiap bulan mungkin datang haid begitu ya. Tergantung dari kondisi fisik. Makanan yang toyib misalnya terkait dengan aktivitas para pekerja, berarti itu tinggi karbohidrat begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi artinya dalam surat Al-Baqarah 168 di sini halalan thayyibah menjadi fokus bagaimana makanan sehat itu untuk dikonsumsi ya. Nah ini sebentar udah 49 teman-teman, punten ya, mudah-mudahan ada waktu untuk diskusi. Doa. Jadi doa ini terkait dengan keberkahan teman-teman. Jadi ketika kita berhadapan dengan makanan, maka makanan itu bukan hanya sebatas fisik yang kita lihat, tetapi makna dari makanan tersebut. Allah telah menghadirkan makanan tersebut berbagai macam, dan kita tidak tahu makanan tersebut diproduksi di mana, ditanam oleh siapa, yang menyampaikannya entah siapa, sampai pada piring yang ada di depan kita. Nah, kemudian cuci tangan. Ibu bapak semua, penelitian telah dilakukan, begitu ya. Termasuk penelitian ketika memegang handle pintu tuh, orang misalnya datang ke perkantoran, penelitian di perkantoran, kemudian memegang handle pintu sebelum dan sesudah, ternyata jumlah bakterinya itu berbeda. Makin tempat itu banyak diakses, ya, makin banyak tempat itu dikontak dengan banyak orang, maka makin banyak bakteri yang nempel di benda tersebut. Penelitian yang dilakukan di supermarket di Singapura, mereka yang telah memegang troli supermarket, dalam 1 cm perseginya itu, 1 cm persegi tangannya itu, lebih dari 1 juta bakteri berbahaya. Artinya, ketika kita makan, ya tidak cuci tangan, dalam arti kata alat-alat makannya juga mungkin ini tidak bersih, maka ada kemungkinan helicobacter masuk di sana. Ya, yang selanjutnya adalah tidak mencela makanan. Nih, makan itu bukan mereka makhluk mati demikian, mereka berdiam diri begitu saja, tidak. Ya. Dan Rasulullah SAW kalau misalnya tidak suka pada makanan tersebut, maka beliau tinggalkan. Kenapa? Karena makanan yang baik untuk seseorang, yang enak menurut seseorang, belum tentu enak juga menurut yang lain. Di sini masalah selera. Ya, masih ingat penelitian Masaru Emoto ya? Pada air ya, kristal air, yang diberikan kata-kata positif, yang diberikan kata-kata pujian, dan yang diberikan kata-kata buruk. Ternyata itu bisa berdampak pada jenis kristal yang dihasilkan. Ya, selanjutnya nih, adab makan. Jadi tidak tergesa-gesa.
Apa yang dampaknya tergesa-gesa itu terhadap lambung, teman-teman? Jadi makanan tergesa-gesa ini ya, di sini lihat teman-teman, ini lanjutan penelitian tadi ya. Penelitian yang menunjukkan bahwa 71% permasalahan gejala-gejala terkait dengan lambung, 71% tuh, 71% bisa dikurangi dengan mengkonsumsi dengan pengaturan makanan. Di antaranya pengaturan makanan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau makan tergesa-gesa bisa menimbulkan apa? Nih, bisa menimbulkan reflux atau asam lambung naik. Ini lihat tuh. Ini data ilmiahnya. Jadi eating too fast berdampak pada gejala pada peningkatan asam lambung naik begitu ya ke esophagus, kemudian bisa mengakibatkan gejala-gejala ikutan. Misalnya GERD yang ada di sana ya. Kemudian juga makan yang terlalu cepat juga bisa berdampak pada apa namanya? Pada terjadinya cegukan atau pada terab begitu ya. Terab apa ya bahasa cendawa, cendawa kayak gitu ya. Ini makan terlalu cepat, teman-teman. Nah, kemudian makan tidak teratur. Manusia diciptakan dengan keteraturan. Denyut jantung rata-rata berdenyut 76 kali per menit. Tidak satu saat misalnya 36, satu saat misalnya 120. Tidak terlalu drastis seperti itu. Matahari juga terbit, kemudian tenggelam. Itu juga serba teratur. Nah, ternyata makanan yang tidak teratur ini juga dampaknya ada banyak, teman-teman. Lihat semua, sahabat-sahabat semua, ya. Bisa terjadinya ada nyeri pada lambung karena kalau misalnya sudah kita terbiasa makan pagi, ya, kemudian kita tidak makan, ada kemungkinan terjadinya pengeluaran asam lambung, ya. Ketika asam lambung dikonsumsinya tidak ada, lama-kelamaan jika ini berlanjut maka akan jadi masalah, ya. Kalau misal diadaptasikan di waktu makannya, maka akan adaptasi pada jam yang baru. Jadi akan terjadi sini kembung, kemudian akan terjadi nyeri di lambung, dan juga akan terjadi kadang-kadang mual gitu ya. Makan tidak teratur. Baik. Dan yang terakhir adalah makan yang tidak berlebihan. Nah, itulah sahabat-sahabat semua yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya paparan tadi, ya, kita bisa mengelola makanan kita agar lambung kita itu bisa lebih sehat. Nah, selanjutnya akan kita coba beberapa pertanyaan mungkin yang masuk, tetapi sebelumnya, mumpung kita bulan Ramadan nih, kita belum tentu tahun depan ibu bapak semua masuk pada bulan yang sama, pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan ini juga adalah bulan di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita sebanyak-banyaknya untuk berbuat kebaikan, karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu bapak semua, kami dari DT Peduli memfasilitasi banyak program yang kita sajikan di bulan Ramadan ini, ya. Di antaranya adalah program untuk Palestina, program juga untuk berbuka, program untuk juga bisa sekolah, begitu ya, program wakaf Al-Quran. Bayangkan, andai kata misalnya pada saat ini kita wakaf Al-Quran, Al-Quran kemudian itu dibaca, dan dibaca kemudian mereka amalkan, ya, begitu banyak investasi cerdas yang bisa kita peroleh, ya. Jadi henti-hentinya kita saling mengingatkan, ya, ibu bapak, termasuk bagi saya sendiri, untuk memaksimalkan pada bulan Ramadan ini untuk berwakaf, kemudian berinfak dan bersedekah. Bisa melalui DT Peduli di rekening Bank Syariah Indonesia, ya, di 9255 372 900. Mohon nanti untuk konfirmasi ke 0813 1712 1712, ya. Jadi semoga dengan adanya Ramadan ini kita bisa nama investasi juga. Baik, Kang Apip. Sudah ada beberapa pertanyaan, Kang Apip, ya? Iya, Dok. Baik. Ada pertanyaan, Kang Apip, yang di IG dan sebagainya, Dok? Kang Apip? Iya, Dok.
Ini dari Baik, Instagram, Dok. baik, 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 Kang Dan Apip. apakah seblak juga menjadi salah satu sebab masalah lambung? Kang Apip resep Banyak sebelah, makan Kang Apip. seblak. Eh, Kang Apip senang Ya, sebelah nggak? ah, ini nggak terlalu sering sih, Dok. Iya, 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 iya. Baik. Nggak apa-apa, ini memang fenomena yang ada, yang lagi ketren gitu ya. Jadi, ada beberapa komponen di dalam seblak ini. Nah, saya juga karena ini lagi tren ya, saya coba telusuri seblak itu apa aja sih. Isinya kan ada kerupuk yang di apa namanya, yang dimasak begitu ya, tapi tidak digoreng. Kemudian juga ada mie-nya juga di sana. Kemudian ada beberapa sayuran. Nah, yang jadi masalah sebetulnya bukan masalah seblaknya, tetapi ada spicy foodnya ada di sana. Jadi makanan pedasnya yang ada di sana. Dok, apakah makanan pedas itu nggak boleh? Sebetulnya nggak masalah makanan pedas ini selama satu komposisinya itu tidak dominan. Jadi kalau pedas mungkin levelnya itu nggak nyampe level 12 gitu Kang Apip ya. Kemudian ada makanan lain yang ada di dalam lambung selain pedas itu sebagai menurut kita mah apa ya? Bukan penetral sih, supaya jumlahnya itu tidak dominan begitu ya, pedasnya itu. Yang kedua, dalam lambungnya itu dalam kondisi yang tidak sedang sakit, tidak sedang radang. Jadi makanan pedas pengaruh terhadap lambung? Iya, pengaruh begitu ya, bukan karena sebelahnya tapi pedasnya. Gitu Kang Apip. Lanjut Kang Apip. Baik, Dok. Selanjutnya ini masih dari Instagram, Dok. Ya, Apakah minum lansoprazole dalam jangka waktu yang lama berbahaya? baik. Lansoprazol, omeprazol itu termasuk PPI, proton pump inhibitor. Obat ini fungsinya adalah untuk mengurangi produksi asam lambung dari pabriknya. Ya, kan? Pabriknya asam lambung, produksinya dikurangi. Ibu bapak, asam lambung itu diproduksi oleh tubuh pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya. Apa guna yang paling utama? Guna yang paling utama diantaranya untuk sistem pertahanan tubuh. Bukankah saya katakan tadi bahwa yang masuk ke dalam mulut kita itu belum tentu steril. Asam lambunglah yang berjasa pada kita untuk mengeradikasi, untuk membunuh sebagian besar bakteri-bakteri berbahaya, virus berbahaya. Kemudian jamur juga sebagian besar musnah dengan asam lambung. Ketika asam lambung diturunkan, ya, masalahnya apa? Kemungkinan bakteri-bakteri tersebut ada yang lolos. Ini penelitian yang dilakukan di Jepang terhadap panti jompo gitu ya. Mereka yang mengalami penurunan asam lambung ternyata mengalami peningkatan angka kejadian diare. Itu sederhana loh logikanya ya. Jadi ibu bapak semua, tidak ada satu obat pun yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang itu tanpa efek samping. Jadi yang paling penting adalah kendalikan faktor-faktor yang menyebabkan penyakit lambung ini dari berbagai sisi. Dari aspek psikis, dari aspek hati, dari aspek pengelolaan makanan, kemudian dari aspek obat-obatan, dan aspek lain yang berpengaruh. Itu Kang Apip, jam 6 kita pamitan dulu Kang Apip. Pertanyaan masih banyak, mudah-mudahan nanti bisa masuk di Zoom ya teman-teman semua. Baik Ibu Bapak semua, sahabat MK Pagi semua, ikhtiar untuk sehat adalah kewajiban kita untuk beribadah lebih baik. Dan jadikanlah sehat itu sehat yang berkah, yaitu sehat yang membawa taat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.